Alhamdulillahirabbil alamin, kita suara lagi lewat program Sarwa sae, Kang Sarip Kang Dewa pengen uripe Sae. Sehat, Kang? Alhamdulillah sehat lahir batin. Alhamdulillah. Sampean ya iya toh? sehat. Sama tahu ora lali. Misalnya ndekekne kunci, Ah. Tahu, tahu ya. tahu ya rada kerep. Ya kita ngomong Akhir-akhir itu rada kerep to, Kang. faktor U, Faktor usia. Ya memang Iya, kalau apa namanya, kalau sesekali itu wajar saya pikir, karena lupa itu adalah ya anugerah dari Tuhan. Jadi kalau kita tidak dikasih lupa, bayangkan sama Allah tidak dikasih lupa, berarti ada peristiwa yang menyedihkan itu akan selalu kita ingat. Oh iya iya iya. Tetapi keseringan lupa itu bahaya. Contohnya apa? Contohnya piye? Ya misalnya wong duwe bojo lali. Wah, bahaya ya. Nah, Lali anak, lali bojo. Terus seorang pemimpin lupa dengan rakyatnya, bagaimana dia bisa membuat rakyatnya itu makmur atau sejahtera. Wah iya, wakil rakyat lupa dengan amanah. Rakyat lali. Pertama Bahaya. ngelali, akhirnya ya bisa kebablasan lali, gitu. Nah kalau secara ilmiah kita kaji ya, beberapa penyebab lupa itu salah satunya adalah orang lupa itu karena kurang tidur, pasokan oksigen ke otak kurang. Ya, masuk akal itu. Ya tahu. Terus yang kedua itu karena pola makan yang buruk, dia kakean makan lemak. Lemak-lemak yang berlebihan, Iya. porsinya di perut ini mestinya sepertiga, dia full 100% gitu. Over ya. Terus kemudian mengkonsumsi alkohol, itu membuat lupa. Lupa daratan juga itu. Ya pasti lali, wong mendem ngono kan mesti lali. Lali. Iya, terus. Yang keempat adalah faktornya adalah ini apa jenenge, degeneratif. Jadi usia kita kan bertambah. Faktor U tadi, faktor usia itu membuat apa namanya itu, memori otak kita ini bekerjanya menjadi agak berkurang gitu ya. RAM-nya gitu ya. RAM-nya berkurang. Faktor yang lain adalah stres yang kelima. Jadi sampean mau masukkan menggunakan pater itu kan karena stres lali caranya. Lali carane. Padahal sering. Padahal sering loh, lali. Bahkan hilang ilmunya ya. Nah toh? ya itu, hilang ilmunya ya. Nah maka kita otomatis ini dari 5 tadi ya, kalau mau cari solusinya ya tinggal dibalik aja, kurang tidur, solusinya ya tidurnya ditambah. Kalau makan, pola makannya buruk, kakan lemak, ya pola makannya dibuat sehat. Terus kalau alkohol ya jangan sekali-kali, jangankan segendul, setetes saja jangan ya kan. Terus kemudian kalau soal apa namanya stres itu kan tidak bisa hilang, dikendalikan kan ya. Kita butuh tuh stres itu kan. Lek wong blas ora stres akhirnya dol ini pinggir dalan ngono kayak nggak mikir. Nah yang kelima inilah soal penuaan, itu salah satu solusinya ternyata menarik, itu ya membuat otak ini terus berpikir aktif, aja digawe nganggur lah. Berarti salah satu penyebab pikun itu juga karena nggak mikir ya? Iya, harus diaktif untuk mengingat-ingat. Karena ya itu tadi, kalau kita biarkan lupa yang berlebihan itu betul-betul bahaya. Ya bahaya tenan nih Kang. Di angle yang berbeda Kang, lupa itu memang apa, sifat manusia itu mahalul khoto, al insanu mahalul khoto wa nisyan. Manusia itu tempatnya khoto itu salah, an-nisyan itu lupa. Jadi lupa itu seperti yang Saban bilang tadi, ya maklum kalau 1-2 kali gitu. Keseringan itu bahaya. Satu contoh, ini ada sebuah cerita menarik yang saya kutip dari kitab I'anatul Talibin. Imam Syafi'i, imam madhab besar itu juga pernah lupa. Imam Syafi'i itu bayangkan usia 7 tahun, dia masih usia SD, 1 SD, itu sudah hafal Al-Quran, hafid. Kemudian usia 10 tahun dia hafal kitab gurunya Imam Malik, kitab Muwatta, kitab hadis itu hafal. Usia 15 tahun Imam Syafi'i itu sudah menjadi mufti, berfatwa, diangkat sebagai mufti.
pernah suatu ketika ngaji begitu, tiba-tiba hilang hafalannya, hilang, lupa begitu. Kemudian matur kepada gurunya, wahai guru, kenapa saya kok sering lupa? Gurunya mengatakan, tinggalkan kemaksiatan. Tinggalkan kemaksiatan. Kenapa? Kalau katanya gurunya itu, ilmu itu ibarat nur, cahaya. Cahaya ilmu itu tidak akan masuk kepada hati kita kalau hati kita sering kotor karena maksiat. Salah satunya minum alkohol. Jadi ketika hati kita bersih, maka cahaya ilmu itu akan masuk dan membuat kita tidak sering lupa begitu. Berarti kan tadi kan solusinya selain secara tubuh tadi ya, berarti digunakan untuk selalu tadi ini mengingat atau berpikir terus mengingat terus supaya bercahaya, karena cahaya itulah nanti yang akan memantulkan di hati ini. Itu hindari maksiat. Ya kadang gini Kang, persoalannya di kita ini kan harus muhasabah, harus menghitung diri kita, introspeksi diri kita, adakah kemaksiatan kemaksiatan yang kita perbuat kok kita semakin jauh dengan Allah, apa sih, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Jadi muhasabah ini penting. Kan kadang aku ki jane maksiatku opo. Nah itu kan rada-rada setengah sombong. Tapi intinya adalah ayo kita bersama-sama muhasabah. Mungkin ada kemaksiatan yang kita lakukan yang membuat nur ilahi itu, cahaya Allah itu tidak masuk kepada kolbu kita sehingga kita sering lupa. Jadi intinya adalah kalau hati kita bercahaya, kemungkinan kecil kita tidak gampang lupa. Betul. Ya. Supaya bercahaya berarti kita harus mendekat, mengingat kepada Sang Pemberi Cahaya atau yang Maha Bercahaya. Maka solusi untuk supaya kita tidak sering-sering lupa, sering-seringlah untuk mengingat Allah agar ya kita dijauhkan dari bahaya lupa.